Saya Gita Nisa, kelas PAI 6B. Pada hari ini saya akan melakukan micro teaching pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Gimana ya kira-kira kondisi situasi kelasnya nanti? Semoga seru, kita lihat nanti. Bye-bye. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Semangat gak? Masih. Semangat ya, meskipun udah siang. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Siap, Bu. Sehat. Iya. Alhamdulillah. Saya sambil menyiapkan ya. Ya, saya agak pilek dikit. Oh, yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sakit hatinya juga terobati. Alah, gurunya Dewi. Enggak ya. Oke. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak. Babnya bab akhlak. Ya, materinya yaitu akhlak. Ada yang tahu akhlak itu apa? Perilaku. Ya, perilaku yang bagaimana? Yang baik, seperti perilaku saya, Ibu. Iya, betul. Akhlak itu perilaku. Tapi lebih jelasnya bisa dilihat, akhlak adalah tingkah laku atau perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, ya, dan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Jadi kayak refleks, nggak perlu mikir waktu kondisi seperti ini aku harus bagaimana ya. Nah itu nggak usah mikir-mikir kayak gitu. Akhlak itu ya. Yang selanjutnya ada jenis akhlak. Tadi kalian jawabnya apa? Akhlaknya Terpuji. Nah jenis akhlak itu ada dua. Yang pertama akhlak terpuji dan akhlak tercela. Ya, akhlak terpuji itu akhlak yang baik yang sesuai dengan ajaran agama. Ayah saya ya, Bu. Iya. Tidak. Semua orang pasti punya dong akhlak terpujinya. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi dia nggak punya. Nggak boleh kayak gitu. Itu namanya nanti masuk ke akhlak tercela. Nggak boleh. Akhlak tercela yaitu perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Ayo siapa yang tahu? Contohnya akhlak terpuji. Suka menolong. Terus. Suka memberi. Terus. Menghormati yang lebih tua. Ya. Contohnya akhlak tercela apa? Itu Hitler. Oh iya, nggak boleh ya yang jelek-jelek. Jadi yang dilakukan yang terpuji. Jangan sampai terbalik. Yang tercela yang dilakukan, yang terpuji nggak dilakukan. Nggak boleh kayak gitu. Gimana, Bu? Oh, kalau balance kalau bisa yang terpujinya yang lebih banyak ya. Balance. Terus di sini akan dibahas mengenai perbedaan akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Akhlak tadi apa? Perilaku. Perilaku yang dilakukan didasarkan pada ajaran agama, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, nanti kelama-kelamaan itu jadi kebiasaan yang baik dan menjadi dari bagian dari kepribadian. Jadi akhlak itu tumbuhnya dari hati, ya, tumbuhnya dari dalam diri sendiri. Tapi sesuai dengan ajaran agama. Jika dilakukan dengan konsisten, maka akhlak itu menjadi kebiasaan yang baik. Sedangkan etika itu ilmu atau pemikiran tentang baik dan buruk berdasarkan akal dan logika atau penilaian dan pertimbangan rasional. Sedangkan
moral. Pertimbangan rasional itu apa tuh? Pertimbangan rasional itu seperti kayak mempertimbangkan dulu dalam kondisi situasinya itu seperti apa. Nah, yang moral ini aturan atau norma yang berkembang dan juga berlaku dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Kalau budi pekerti, ini sikap, perilaku, karakter baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau akhlak itu tumbuhnya dari hati. Sedangkan kalau etika itu dari akal dan logika. Kalau moral itu dari aturan-aturan yang telah ditetapkan. Kalau budi pekerti itu sikap atau perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada tabelnya biar mudah dipahami. Bisa dilihat? Jelas nggak? Jelas. Kalau Sangat akhlak, jelas. sumbernya dari mana akhlak? Nah, sifatnya seperti apa? Kebiasaan pribadi. Ya, kalau etika? Akal. Logika. Sifatnya teoritis. Apa bu teoritis bu? Teoritis itu lebih ke pengetahuan, ya, lebih ke pengetahuan dan menyeimbangkan dari logika dan akalnya tadi. Kalau istilah moralnya sumbernya dari norma masyarakat. Sifatnya lebih ke praktis. Ke praktis itu maksudnya ke praktisinya, ke apa ya? Ke penerapannya seperti apa gitu. Budi pekerti itu ada kebiasaan dan karakter. Sifatnya juga praktis, lebih ke praktisinya, ke apa? Penerapannya, ya. Contohnya ada jujur. Kalau akhlak itu jujur. Tadi contohnya yang nyebutin akhlak di awal tadi nyebutin contohnya gimana? Suka menolong, suka memberi. Nah, itu ada nanti beda-bedanya di sini. Masuk ke akhlak, masuk ke etika atau masuk ke moral. Kalau akhlak itu lebih ke ajaran agama ya. Jadi kayak seperti jujur, sabar, ikhlas. Nah, sedangkan kalau etika itu kan dari akal atau logika ya. Jadi kayak contohnya mengantri. Jadi ada kayak situasi tertentu dan kalian tuh harus melakukan apa gitu. Itu namanya etika. Terus menghormati privasi orang lain. Jadi kayak kita punya teman, terus dia ada privasi dong, HP-nya nggak boleh dibuka, nggak boleh dilihat. Nah, kalian harus menghargai itu. Itu namanya etika. Nggak boleh kepo gitu, nggak boleh. Keponya terlebihan, mengerti ya? Iya bu. Terus kalau moral, tidak mencuri, tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Terus ada membantu tetangga. Nah, tadi yang menolong orang itu juga seperti masuk ke moral. Karena membantu itu namanya aturan yang telah ditetapkan. Kayak gotong royong, nah seperti itu. Kalau budi pekerti ini ada sopan santun, menghormati guru, ada berempati. Berempati itu kayak gimana ya? Ada temennya susah, kita pasti refleks dong, menolong, menanyai seperti apa, gimana kondisinya, kenapa. Bilang nggak mau bu, nggak mau bantu aku. Nggak boleh ya Bella, harus dibantu ya, jangan dibiarin aja temennya. Nanti kalau kamu nggak ada yang bantu, mau? Loh, Iya Bella itu bu kayak gitu. nah ini yang udah dipahami. Kayak akhlak berarti dasarnya agama, keluarannya, outputnya dari menjadi kebiasaan dalam diri. Inputnya etika, dasarnya akal atau logika, outputnya jadi pedoman berpikir dan bertindak. Kalau moral, inputnya dasar norma masyarakat, outputnya jadi aturan bersama. Nah, kalau budi pekerti, inputnya dasarnya karakter dan kebiasaan baik,
outputnya bisa dilihat dan tampak dalam perilaku sehari-hari. Ini ada contoh-contohnya. Kalau akhlak, tadi akhlak dari dalam agama ya, pedomannya dari ajaran agama. Contohnya kayak apa? Tawakal, bersikap tawakal berarti kan dari ajaran agama, akhlak yang terpuji. Kita harus bertawakal, membantu orang yang membutuhkan itu juga harus ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan. Kalau kita mengharapkan imbalan, kita pasti akan kesel nanti. Terus-terusan mengharapkan imbalan, berarti kita nggak ikhlas. Jujur ketika dimintai informasi, ketika orang bertanya, tanya jalan, tanya rumahnya si A, kalian jawabnya juga harus jujur. Jangan diselewengkan. Nanti kalau salah rumah gimana? Orangnya malu, nanti kena juga kalian. Jadi nggak boleh. Harus jujur. Contohnya apa lagi kalau jujur? Jujur kepada. Ayo, contohnya apa kalau jujur? Tidak mencuri. Jujur. Kepada orang tua. Iya, contohnya bagaimana jujur kepada orang tua? Contohnya gimana? Contohnya kalau bayar SPP 200.000 jalurnya 500. Loh, nggak boleh. Itu namanya berbohong. Ya itu kan contoh tidak jujur. Iya, itu contoh tidak jujur. Kalau contoh jujurnya, SPP-nya 200, mintanya juga 200. Itu selalu bersyukur. Nah, selalu bersyukur atas apa yang telah diterima, apa yang telah diberikan kepada kita. Jangan selalu melihat ke atas, tapi lihatlah yang di bawah. Tapi jangan melihat bawah terus. Kita melihat bawah agar selalu bersyukur. Kalau kita melihat atas aja pasti yang timbul iri dan dengki. Nanti munculnya ke alam yang tercela. Boleh alam tercela? Boleh jika apa? Jika apa? Tidak boleh. Jika tidak boleh. Tidak boleh ya. Itu namanya temannya buruk yang menjerumuskan itu. Iya, dijauhi kalau bisa. Atau nanti kan bisa dinasihati, dikasih tahu temennya, jangan seperti itu. Tapi kalau temennya Maweli gimana? Biarkan saja. Dilakukan kabinnya. Bu, Maweli itu apa, Bu? Maweli itu Bandeng nggak bisa dibilangin. itu bahasa Bahasa Jawa mungkin ya. bahasa Jombang. Iya, bahasa Jombang. Enggak ada, Bu. Bahasa Jombang Maweli itu apa? Yang selanjutnya ada etika. Contohnya apa etika? Terus menghargai waktu orang lain. Tidak membuang sampah sembarangan. Di suatu kondisi punya ada sampah, kita jalan nggak nemuin tong sampah. Berarti sebaiknya kita seperti apa? Simpan. Iya, disimpan sampai ketemu tempat sampah. Tapi ya jangan sampai penumpuk ya, jangan sampai penumpuk. Kalau ketemu tempat sampah, dibuang di tempat sampahnya. Jangan sampai tidak dibuang, pasti nanti risih kan ya. Kotor. Iya, kotor. Bila disimpan, Bu, sampai banyak. Ya ampun. Oh iya, itu perlu diingatkan ya. Simpan di loker meja, Bu, Bapak Put. Nah itu kalau biasanya kan waktunya piket, nah piket itu dibersihkan semuanya. Itu termasuk etika, tidak boleh sampai sembarangan. Ada menghormati waktu orang lain. Seperti misalnya kayak kalian janjian ketemu sama orang, sama temennya jam 5. Nanti temennya ini bilang kalau nggak punya waktu yang banyak ya, soalnya aku mau ke tempat ini. Jadi kalian juga harus on time, nggak boleh molor-molor.
Jangan diolor-olor. Iya, Bu, itu, Bu. Berbicara dengan sopan kepada orang tua, kepada guru juga harus sopan. Nggak boleh teriak. Dipanggil Sahila, di mana nak? Diam saja biasanya, Bu. Nah itu nggak boleh, harus dijawab. Tapi ya dalam Bu, nggak boleh apa Bu? Itu nggak boleh. Kamu nggak punya etika. Oh jadi nggak boleh teriak-teriak ya ke ibunya kalau dipanggil. Ya. Ada lagi contoh etika seperti mengantri. Nah mengantri kalau kalian ke ruang makan pasti kan antri ya, makanya nggak boleh menyerobot. Itu namanya etika. Selanjutnya ada moral. Contohnya moral apa? Memberikan barang yang dipinjam. Terus nah, mengembalikan barang yang dipinjam. Pinjam ini juga ada aturannya. Pinjam kalau 1 kali pinjam berarti pinjam, 2 kali pinjam berarti pinjam. Kalau ketiga kali berarti kalian harus membeli apa yang dipinjam. Jadi kalian itu udah butuh, nggak boleh pinjam-pinjam lagi. Pinjam lama-lama juga nggak boleh, harus ada batas waktunya, harus ada introspeksi dirinya, seperti itu. Yang kedua, menaati peraturan. Contohnya apa? Menaati peraturan. Lampu merah. Iya. Kayak gimana kalau lampu merah? Iya betul. Di kampus. Berpakaian rapi saat kampus. Oh iya di sekolah, lupa saya, maaf ya. Di sekolah kita. Iya betul. Tidak pakai lipstik. Iya. Memakai iklan. Memakai rangkapan legging. Iya. Ya itu semua termasuk aturan-aturan sekolah yang harus ditaati. Kalau dilanggar berarti nggak punya moral. Iya kan biasanya dapat sanksi. Terus peraturan di lampu merah juga nggak boleh menyerobot. Akibatnya apa kalau menyerobot? Kecelakaan, Ibu. Iya, nggak boleh ya. Bisa jadi kecelakaan karena apa? Nanti yang di perempatan sini hijau, kalian merah, lurus nggak waktunya nggak nyampe, jadinya ya bisa tabrakan. Iya. Saya pernah. Nah itu jadikan pengalaman dan pelajaran. Lain kali jangan seperti itu ya. Ibu, saya sudah trauma. Iya, akibatnya lagi nanti bisa menjadi macet. Ada lagi contohnya menaati peraturan. Kalau misalnya rumah kalian di perumahan, kan ada tuh palang-palang apa? Palang-palang penutup biasanya batas pulangnya jam 9 atau jam 10. Nah, kalian juga harus menaati peraturan itu. Jangan sampai dilanggar, kasihan juga yang jaga keamanan. Nanti bisa jadi kunjingan tetangga. Seperti itu. Terus ini selanjutnya menghormati ibadah orang yang berbeda agama. Di masyarakat pasti ya tahu kalau di lingkup pesantren, lingkupnya rumahnya di pondok ya pasti mayoritasnya Islam. Kalau di kota-kota besar biasanya kan beragam ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Konghucu, ada Hindu, Buddha. Saya desa tapi juga bermacam-macam. Iya, kan banyak juga macam-macam. Nah, caranya gimana biar moralnya juga tertata? Kita menghormati ibadah orang berbeda agama. Ini ada cerita. Kemarin, contohnya ada di Bali ya. Saya waktu ke Bali, ada satu situasi, saya mau pulang. Itu kondisinya maghrib jam 6:30, kalau di sana 6:30. Di sana kan Islam itu minoritas. Masjid itu jarang ada di jalanan besar kalau nggak di pedalaman. Nah
di sana itu kan banyak pura ya, banyak pura. Waktu maghrib saya berhenti di lampu merah. Itu penanda maghribnya itu ada orang yang naik ke pura, ke puncaknya pura itu kayak Pura itu apa, Bro? pura itu pura itu loh. Astagfirullah. Jangan ya Kak Lila ya, mohon maaf. Ini pura, tempat ibadahnya orang Hindu. Ya. Pura. Astagfirullah. Berkata Pura. Pura ya. Tempat ibadah orang Hindu. Kayak patung gitu. Itu kayak gimana ya? Kayak bangunan-bangunan gitu. Kayak bangunan-bangunan biasa itu banyak. Ada di kayak candi seperti itu. Ada banyak di rumah, di tengah jalan pun ada. Terus habis itu ada orang satu yang kayak mukul kayak kentongan ya. Di sini namanya kentongan. Itu buat nandain waktu maghrib. Karena nggak ada masjid di situ. Enggak ada, Bu. Nggak ada azan. Di jalan-jalan besar nggak ada azan. Jadinya cuma kadang memang pakai kentongan itu tadi penandanya. Berapa kali ya mukulnya saya lupa karena saya sudah jalan. Jadi seperti itu ya. Itu contoh moral di masyarakat. Sedangkan di sana untuk umat Islamnya juga menghargai yang Hindu. Kan banyak orang-orang Hindu pakai sesajen, pakai dupa, pakai apa buat berdoa mereka, caranya mereka di pinggir-pinggir jalan, di rumah, di tengah jalan kan banyak. Itu mereka juga tidak menyingkirkan. Jadi tetap menghargai, saling berdampingan hidupnya, nggak ada kayak menyalah-nyalahkan satu sama lain. Seperti itu moral di masyarakat. Itu juga penting. Yang selanjutnya ada budi pekerti. Budi pekerti ada tersenyum dan menyapa orang lain. Ketika berpapasan kenalan, disapa, hai bro, gitu. Gak apa-apa. Jangan pakai bahasa kasar tadi ya. Ya bu, hai Nil. Selanjutnya ada berterima kasih dan atas bantuan orang lain. Misalnya kalian pesen makan, dianterin, biasakan ucap terima kasih mas, terima kasih mbak, gitu. Ada 5S, siapa tahu 5S? Ya. Siapa? Siapa? Ya? Apa? Salam siapa? Terus? Sorry. Sopan. Iya? Sopan. Iya, betul. Bagus sekali. Ya, itu 5S. Biasanya kan di sekolah-sekolah memang ada ya. Iya, Bu. Kayak Banner biasanya. iya, di misi-misinya. Ada. Iya, ada di depan kelas, di depan kantor. Jadi kayak kita mau ke rumah guru, menemui guru, utamakan tersenyum, sopan, salam, ucap salam, dan santun. Terus ada mendengarkan ketika orang lain berbicara. Ketika ada orang lain yang berbicara berarti hendaknya mendengar. Kan. Tidak ngomong sendiri. Tidak sibuk sendiri. Iya, itu namanya memiliki budi pekerti yang baik. Iya. Terus selanjutnya ada menutup mulut ketika menguap. Nah, ini memang sepele ya. Biasanya sepele. Biasanya kita menguap ngantuk, nggak ditutup ya, tambah itu nggak boleh. Lebih sejuk. Lebih lega ya, nggak boleh ya seperti itu. Kalau ditutup gimana? Kalau ya ditutup ya sedikit ditutup. Gini. Iya, biar jadi kebiasaan di tempat umum, di rumah juga seperti itu. Nah ini selanjutnya persamaan. Dari keempat tersebut persamaannya yaitu menjadi sama-sama menjadi pedoman dalam menilai dan mengarahkan perilaku manusia ke arah yang baik, membentuk karakter dan kepribadian yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi empat ini tuh saling berkaitan dan berjalan bersama. Itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Iya. Enggak ada yang ditanyakan ya? Kalau ditanyakan langsung ke kuis. Nanti ibu pilih 5 orang, acak ya sesuai absen. Nanti saya tinggal menyebutkan, nanti kalian langsung maju. Oke. Absen. Sekarang tanggal berapa? 17.
2012. Kurang berapa lagi? Kurang 1. Iya. Bulannya kan ada 12 ya. Iya, absen 5. Ya, nggak apa-apa. Ayo maju. Maju ya, maju. Au. Maaf, maaf. Kok maju terus sih? Maju terus. Ketara kamerin Ya, yang pertama. Nih, caranya menjawab. Ini, apa itu akhlak? Ayo jawabannya apa? Silakan dijawab. Yang jawab siapa? Heni. Ya. Dari saya apa? Mbak Heni. Oh, Dari saya Dari saya. sudah kadung. Ya. Apa itu akhlak? Akhlak itu perilaku yang dilakukan sengaja dan dengan sadar Ya. dengan dorongan jiwa, Bu. Ya. Kita lihat jawabannya benar apa enggak? Survei Ya, benar. Selanjutnya yang kedua. Saya. Sini, soalnya apa ini? Ya. Saat bertemu guru, Sari selalu mengucap salam dan menyapa dengan sopan Sari mencerminkan apa? moral. Kalau salah gimana? dapat hukuman. Budi mengerti. Ya, moral apa budi pekerti? Budi mengerti. Kita lihat ya. Salah. Ya, betul. Pekerti. Kenapa kok budi pekerti? Karena ini sikap. Karena sopan. Ya, mengucapkan Salam. salam dan Dengan menyapa. sopan. Ayo selanjutnya. Dia hadiahin. Ya nanti. Kamu jangan nakal Ini, ya. apa ini? Saat berada di perpustakaan, Saya selalu berbicara pelan agar tidak mengganggu orang lain yang sedang belajar. Sikap Naya menunjukkan contoh perilaku apa? etika. Kita lihat ya, benar apa salah? Ya, benar. Tepuk tangan dulu. Yeay. Anak yang dua. Selanjutnya, ini akhlak dibagi menjadi 2, yaitu akhlak terpuji. Akhlak tercela. Benar apa salah? Benar, Bu. Benar? Ya, benar. Gampang banget ya kamu. Berarti kan itu rezekiku, aku dapat sehari yang gampang. Ayo selanjutnya terakhir ya. Ayo, Bersikap jujur, ikhlas, bersyukur dan tawakal adalah contoh dari moral. Benar apa salah? Salah. Benar apa salah? Betul. Bersikap jujur, ikhlas, bersyukur dan tawakal adalah contoh dari moral. Salah ya? Kita lihat. Ya, salah. Karena apa ini termasuk sikap apa? Termasuk Lama. Ya, kenapa kok akhlak? Karena jujur, ikhlas. Bersyukur dan tawakal itu termasuk pada ajaran agama. Iya, bagus. dorongan dari hati. Bu yang gendut dapat 2 ya. Apa? Bu yang kita dapat 5. Iya, satu-satu ya. Ya, Ya, selamat kembali. Kembali. Ibu gak ada pulang, gak dapat. Kasihan, Bu. Nanti ya. Bu yang nyuting gak dapat. Ibu aku mau. Mau? Kalau mau nanti ya. Berkaitan dan berdampingan. Kalau bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.